La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi inni maghlubun fantasiru wajbur qalbiyal munkasir wajma samliyal mundasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa huwal abdul mubtakir wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun azim wa ma Allahu yuridu zulman lil ibadah faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarah wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para masyayikh, para habaib, bil khusus guru kita Abah dari Purworejo yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, untuk terus membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia para habaib, para kiai bil khusus, pengasuh pesantren Sirajul Huda juga, dan segenap para asatid yang mohon maaf al-fakir tidak menyebut nama satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat. Bil khusus hadir di sini aparat pemerintah, ada Bapak Camat Cikarang Selatan alhamdulillah berkenan hadir, ada Kepala Desa Sukasejati, dan ada Kepala Desa Ciantra juga, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, putra, putri, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tidak banyak yang al-fakir sampaikan, ini hanya mewakili Sohibul Bait dan para panitia. Alhamdulillah dalam suasana yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah untuk dapat berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia dalam acara yang mulia, yakni memperingati atau haulnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya, amin. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang tiada terhingga bil khusus kepada para masyayikh, para habaib, terutama guru yang sudah memberikan tausiah. Juga ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh donatur yang telah ikut andil menyumbangkan harta di jalan Allah demi terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan oleh saudara dan saudari sekalian
dicatat menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita diaku menjadi muridnya Tuan Syekh. Amin. Diaku menjadi jamaahnya Tuan Syekh. Amin ya Rabbal. Salah satu karakter dan akhlak Tuan Syekh adalah beliau sangat dermawan, seperti yang seringkali kita baca dan kita dengar pada manqobah yang keempat, ya, akhlak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sangat dermawan. Cek bahasa Sunda mah tara bendu karena hawa nafsu, tara nulungan nulain karena Allah, jeung tara nolak kanu jajaluk sanajan nyuhunkeun anggoanana. Tidak pernah menolak orang yang minta-minta, sekalipun si peminta itu meminta pakaiannya diberikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini membuktikan beliau adalah orang syahih, orang yang berehan, orang yang dermawan. Kemudian pada manqobah yang ke-27 itu diceritakan ada orang yang tinggalnya jauh dari negeri Baghdad, kemudian datang ke Baghdad untuk apa? Menjumpai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena mahabbah. Tetapi apa yang terjadi? Setelah sampai di rumah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang itu melihat istalnya Tuan Syekh begitu indah, begitu mewah. Kemudian di dalam istal itu ada 40 ekor kuda yang bagus-bagus. Dalam hati orang itu bergumam, masa Syekh Abdul Qadir Jailani disebut wali Allah? Masa wali Allah cinta dunia? Orang semacam ini tidak pantas disebut wali Allah. Akhirnya orang itu hendak bertamu ke Tuan Syekh, tidak jadi. Malah ia bertamu di rumah tetangganya. Tapi apa yang terjadi? Singkat cerita, orang itu sakit, dan sakitnya parah. Saking parah, tidak ada satupun dokter yang bisa mengobati. Akhirnya orang tersebut dibawa ke orang pintar, ke ulama hikmah, dan mendapatkan petunjuk bahwa sakitnya tidak akan sembuh kecuali harus diberi hati kuda yang bagus-bagus, 40 dari kuda yang bagus-bagus. Maka orang-orang mengatakan tidak ada orang yang mempunyai 40 ekor kuda yang bagus-bagus kecuali hanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian disarankan, cobalah, beliau kan orangnya sahih, orangnya dermawan, mintalah kepada beliau, pasti akan diberi. Akhirnya datanglah utusan, kemudian meminta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani agar kudanya diberikan untuk disembelih, diambil hatinya dan dimakan, diberikan kepada orang yang sakit tersebut. Akhirnya apa? Semua kuda-kuda yang ada di istal Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberikan, disembelih tiap hari, diambil hatinya dan diberikan kepada orang tadi, sampai ketika kuda-kuda itu habis disembelih dan hatinya dimakan, maka orang itu pun sembuh. Alhamdulillah. Setelah sembuh, kembali datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan penuh rasa malu dan mengucapkan terima kasih. Lalu apa kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Saudara, ketahuilah, kenapa kuda itu sengaja aku beli dan sengaja aku buatkan istal yang bagus? Karena saya tahu kamu jauh-jauh dari negeri sebelah datang ke sini karena semata-mata mahabbah dan cinta kepadaku, dan kamu akan mendapatkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali harus dengan hati kuda. Jadi sengaja kuda itu aku beli untuk obat kamu. Alhamdulillahirabbil. Kalau begitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dermawan apa tidak? Dermawan. Berehan apa henteu? Berehan. Alhamdulillah.
Jadi yuhsarul mar'u ma'aman ahabba, manusia akan dikumpulkan oleh Allah beserta orang yang dicintainya. Tukang ojek kumpulna di pangkalan, tukang mancing kumpulna di empang. Nah ini muhibbin kumpulnya di majlis manaqib. Alhamdulillah malam ini kita kumpul di sini, esok di akhirat mudah-mudahan kumpul bersama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya Rabbal. Nah kalau orang mengidolakan seseorang berarti harus mengikuti jejak langkahnya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang dermawan. Nah berarti kita pun harus mempunyai sifat yang dermawan. Ketahuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, baidun minan nar. Orang yang dermawan, orang yang berehan, dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari api neraka. Saya dapat pesan dari panitia, Pak, mohon katanya nanti dihimbau juga jamaah. Karena di sini kita hidup senang, alhamdulillah, bisa ibadah dengan nyaman, bisa ibadah dengan tumanina, bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan nikmat. Tetapi lihatlah saudara-saudara kita di Palestina, mereka terjajah, mereka dianiaya, mereka tersiksa, bahkan banyak yang sudah terbunuh. Sebagai saudara yang seiman dan seagama, kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Masalul mu'minina fitarahumihim wa tawadihim kama salil jasad. Perumpamaan hubungan saudara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat satu tubuh. Umpama kita berjalan di malam hari, kemudian kaki kita menginjak duri. Yang menginjak duri telapak kaki, tetapi yang merasakan bukan hanya telapak kaki, organ tubuh yang lain pun ikut merasakan. Mulut ikut berperan mengucapkan kata-kata aduh. Kemudian kepala pun ikut pening, mata menangis, tangan pun turun ke bawah ikut memijit, bahkan sekujur tubuh mendadak meriang. Betul. Nah, Palestina, kaum muslimin yang ada di sana adalah bagian dari tubuh kita. Ketika mereka teraniaya, maka kita pun harus merasakan penderitaan itu. Lalu bagaimana cara simpati kita? Tidak ada cara lain. Kita harus berangkat ke Palestina, bantu mereka. Siap berangkat ke Palestina? Nyahote jalanan. Ke Palestina urang teu nyaho, ongkos oge teu boga, daripada sampai gempor di jalan tungtung nama. Apa yang dapat kita berikan? Pertama, doa silahul mukminin, doakan mereka agar diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, jika kita punya harta silakan ya, keluarkan dari sebagian harta kita di jalan Allah untuk membantu mereka. Tuh ada para panitia yang gelar sorban atau dengan dus aqua, siapkan ya, diisi sesuai dengan kemampuan kita. Niatkan untuk membantu saudara kita yang di Palestina, bukan besar dan kecilnya, yang penting mah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu. Amin. Amin. Mudah-mudahan kedermawanan kita ini menjadi ciri bahwa kita muhibbinnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin. Yang keras. Amin. 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 Aminnya amin gitu ya. Bukan kampanye ya. Amin itu isim fi'il amar ya. Ai istajib lana, mudah-mudahan Allah nyubadanan doa urang sarerea. Amin. 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 Ya Rabbal. Urusan pemilu mah bebas ya. Yang penting mah kita akur, boleh beda pilihan, yang penting amin.
akur ya. Amin. Saya dan Kiai Hasan Basri beda pilihan, tapi saya akur ya. Ingin tahu pilihan saya? Ingin tahu pilihan Kiai Hasan Basri? Beda dengan saya, tapi saya akur. Pilihan saya mah Anies Baswedan, pilihan Ustadz Hasan Basri mah Kiai Hasan Basri Muhaimin. Beda tapi akur. Amin. Ya Rabbal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.